Bab 21, Pakaian Pelindung Tingkat 2. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Yue melirik gadis berambut pendek itu dan berkata, "Siapa namamu?" "Namaku Chen Qing." Gadis berambut pendek itu menjawab dengan cepat. Yue memberitahunya, "Baiklah, aku akan membawamu bersamaku." "Di mana Qiyang?" Chen Qing kemudian berkata, "Dia ada di asrama putri." Ketika dunia berubah, dia melindungi Wang Qian dan Zhang Xin untuk mundur ke asrama. "Bagus, kau akan pergi bersamaku." Yue mendengar informasi itu dengan cepat berjalan keluar pintu. Chen Qing dengan cepat mengikuti di belakang Yue. Ragu-ragu sebentar, pria berkacamata dan yang lainnya tidak mengikuti Yue. Yue telah menjelaskan bahwa dia tidak selalu bisa melindungi mereka. Mereka juga tidak ingin meninggalkan supermarket kecil itu. Yue dan Chen Qing yang baru saja meninggalkan supermarket kecil itu langsung mengerutkan kening. Dia melihat Ji Qingwu bertarung dengan 8 zombie. Di antara 8 zombie itu ada satu yang tingginya 2 meter dan besar, dengan kecepatan yang sebanding dengan orang kebanyakan, tidak terasa seperti zombie yang lambat. Power Evolved Infected Being L1 level 10. Dengan kekuatan yang lebih besar dan kulit seperti baja. Skill Viral Infection. Infeksi dapat mengubah makhluk hidup menjadi makhluk yang terinfeksi. Yue mengerutkan kening, "Tidak bagus," berteriak keras kepada Ji Qingwu, "Ji Qingwu, hati-hati. Orang itu adalah monster tipe kekuatan level 10. Ji Qingwu dengan tongkat pemula menyerang kepala zombie seperti serangan cepat seekor ular, menyebabkan kepala zombie itu terpelintir ke samping. Kemudian dengan cepat bergegas menuju zombie L1, menyerang leher zombie L1. Serangan ini biasanya akan mematahkan leher zombie rata-rata, tetapi ketika menyerang leher zombie L1, kepalanya hanya sedikit bergetar. Zombie L1 yang besar itu membuka tangan raksasanya dan menebas Ji Qingwu. Jarak antara zombie L1 dan Ji Qingwu terlalu dekat, bahkan dengan kelincahan dan kecepatan Ji Qingwu tidak akan dapat menghindarinya. Melihat Ji Qingwu pasti mati, ketika dia tiba-tiba berada di antara jarak yang dekat, meledak 2 kali lebih cepat dan melompat mundur, menghindari pukulan mematikan zombie. "Kurasa ini adalah skill Ji Qingwu," Yue berpikir, lalu bergegas menuju zombie L1. Setelah menghindari pukulan mematikan dari zombie itu, Ji Qingwu mempertahankan kecepatannya yang luar biasa sambil terus menyerang kepala zombie itu. Pertahanan zombie L1 jauh di luar imajinasi Ji Qingwu, kepalanya telah dihancurkan puluhan kali oleh Ji Qingwu tetapi masih tanpa kerusakan apapun. Tetapi mengayunkan cakarnya, ia tetap tidak dapat menangkap Ji Qingwu. Tulang-tulang putih seperti anak panah melesat ke arah zombie, sambil memegang kapak, ia menyerang zombie L1 seperti topan. Zombie itu mengangkat lengan kanannya untuk menangkis. Kekuatan White Bones jauh lebih besar daripada Ji Qingwu, dan kapaknya sangat tajam. Lengan kanan zombie L1 terpotong oleh serangan White Bones. White Bones kemudian mengayunkan kapaknya ke leher zombie itu, menancapkan kapaknya di leher zombie itu, tetapi tidak dapat memotongnya. Titik vital zombie L1 telah rusak, dan segera mulai mengamuk, melangkah maju, melemparkan pukulan ke lengan kanan White Bones. Tinju itu menghantam lengan kanan White Bones yang memegang kapak. Kekuatan yang luar biasa. Melihat pemandangan itu membuat Yue gemetar. Setelah melewati penguatan terus-menerus, White Bones secara fisik sangat kuat. Zombie itu hanya dengan satu pukulan mematahkan lengan White Bones, yang sangat mengerikan. Jika pukulan itu dilayangkan ke tubuh manusia, itu akan langsung membunuh mereka. "Bungkus dia," perintah Yue pada White Bones. White Bones bergegas maju, dengan tangan kirinya meraih kapak. Tanpa senjata, bahkan White Bones bukanlah tandingan zombie L1. Zombie itu meninju lengan kiri White Bones. Pada saat ini, Ji Qingwu dari samping menyerbu ke depan, menghantam kepala zombie L1. Pukulan itu menyebabkan tubuh zombie sedikit bengkok, menyebabkan pukulan itu meleset. Yue mengambil kesempatan untuk menyerang ke depan, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, menebas bagian atas leher zombie itu dengan keras. Diiringi suara seperti dua logam saling beradu, di bawah tebasan pedang Tang itu, zombie L1 terpenggal. Kepala L1 jatuh ke tanah, dan segera bola cahaya besar dari tubuh zombie terbang ke Yue. "Kamu telah dipromosikan ke level 8, tolong tetapkan 2 poin statistik." Cahaya itu memasuki tubuh Yue, ketika pesan itu terdengar di kepalanya. "Tetapkan 1 poin untuk stamina, 1 poin untuk kelincahan," perintah Yue.
Stamina memungkinkan Yue untuk dapat bertarung lebih lama, sementara kelincahan dapat meningkatkan waktu reaksinya, dan kecepatan keseluruhannya. Jika ada zombie tipe kekuatan maka pasti ada zombie tipe kecepatan. Yue harus lebih cepat untuk menghadapi zombie yang berevolusi di masa depan. Setelah dipromosikan ke level berikutnya, Yue melihat tubuh zombie L1. Di dekat tubuh zombie L1 ada buku keterampilan dan kotak harta karun perunggu, 2 kotak harta karun putih, dan koin kehidupan hitam dengan nilai 100. Yue dengan cepat mengambil buku keterampilan di dekat tubuh. Keterampilan level 1, kekuatan luar biasa. Setelah menggunakan kemampuan ini, dalam 30 detik, plus 10 kekuatan. Menggunakan keterampilan ini akan menghabiskan 5 poin stamina. Waktu pendinginan, tidak ada. Yue dengan cepat meraih semua barang ke dalam perutnya, lalu dengan cepat bergegas ke bas sekolah. Ji Qingwu, White Bones, dan Chen Qing juga segera mengikuti di belakangnya, ke dalam bas sekolah. Yue menatap Chen Qing dan berkata, "Chen Qing, pergilah ke kursi penumpang dan tunjukkan jalan kepada Chen Yao." Chen Qing pergi ke kursi penumpang dan menunjukkan jalan kepada Chen Yao. Pada saat ini Ji Qingwu berjalan ke sisi Yue dan bertanya, "Buku keterampilan jenis apa ini?" Yue melemparkan buku keterampilan itu ke Ji Qingwu dan kemudian bertanya, "Kekuatan luar biasa. Apakah kamu membutuhkannya?" Dalam pertempuran sebelumnya, Ji Qingwu juga membantu melawan zombie L1, Yue tidak ingin serakah dan tidak membagikan jarahan. Ji Qingwu melihat buku keterampilan itu lalu melemparkannya kembali ke Yue, "Aku butuh pedang yang bagus. Keterampilan ini tidak cocok untukku." Keterampilan kekuatan luar biasa menghabiskan terlalu banyak stamina, bagi Ji Qingwu terlalu membebani. Dengan menggunakan keterampilan ini, dia mungkin juga mendapatkan pedang yang bagus. Sebelumnya Ji Qingwu tidak dapat melukai zombie L1 karena senjatanya terlalu jelek. Yue tidak keberatan, segera membuka kotak harta karun perunggu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kotak harta karun perunggu. Membuka kotak harta karun perunggu, cahaya warna perunggu menyala, pakaian pelindung putih muncul di depan Yue. Pakaian pelindung tingkat 2, semua statistik plus 5. Mampu menahan peluru kaliber kecil dan infeksi di bawah level 20 kali. Daya tahan 20/20. Yue melihat atribut pakaian pelindung tingkat 2, matanya berbinar, langsung berkata, "Aku ingin perlengkapan ini." 1. Skillnya sebenarnya adalah Power Enhancement, tapi kedengarannya sangat membosankan jadi aku mengubahnya menjadi Overwhelming Power, oke. Ji Qingwu melirik pakaian pelindung tingkat 2, tanpa keberatan. Upaya utama untuk membunuh zombie L1 adalah Yue dan White Bones, juga Ji Qingwu tidak ingin berselisih dengan Yue atas pakaian pelindung tingkat 2. Yue membuka kotak harta karun putih, cahaya putih menyala, kotak harta karun putih segera menghilang tanpa meninggalkan apapun. Kotak harta karun ini, sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Yue mengerutkan kening, dan berpikir dalam hati. Yue tidak ragu untuk membuka kotak harta karun putih lainnya, cahaya menyala, pedang tang imitasi muncul di depannya. Ji Qingwu melihat pedang tang imitasi, matanya bersinar dengan sedikit keinginan, mengambil pedang di tangan, mencintai pedang itu dan tidak melepaskannya. Pedang tang imitasi ini, aku menginginkannya. Ji Qingwu telah lama iri dengan pedang tang imitasi di tangan Yue, jika dia memiliki senjata yang tepat, dia tidak akan begitu tidak berdaya melawan zombie L1. Bagus, Yue tidak keberatan. Ji Qingwu dengan ilmu pedang yang luar biasa itu, dan pedang tang imitasi di tangan, akan meningkatkan potensi pertempurannya setidaknya 2 kali lipat. Ji Qingwu membelai tangan pedang itu, melihat koin kehidupan tetapi tidak melihat buku keterampilan bertahan hidup 1. "Aku hanya ingin pedang tang imitasi ini, yang lain milikmu." Oke, Yue memasukkan barang-barangnya ke dalam ransel, dan segera beralih ke pakaian pelindung tingkat 2. "Kita sampai." Bas sekolah berhenti di asrama putri, Chen Yao berteriak. "Ayo pergi." Yue tanpa ragu-ragu, dan dengan tulang putih bergegas keluar dari pintu yang terbuka. Yue baru saja turun, di depan asrama ada lebih dari 20 zombie yang menuju ke arah mereka. Tulang putih memimpin jalan, memegang kapak seperti angin puyuh bergegas ke kelompok zombie, kapak beterbangan, kepala zombie terbang tinggi, tidak ada zombie yang cocok untuk tulang putih. Setelah Yue mengenakan pakaian pelindung tingkat 2, statistiknya sebanding dengan tulang putih, dia juga segera bergegas ke keributan zombie. Bergabung dalam keributan, Yue berlari cepat seperti hantu di tengah kawanan zombie, dengan lambaian tangannya, memenggal kepala zombie.
Sangat menakjubkan, dia jauh lebih kuat dari kemarin. Di dalam bus sekolah, Chen Yao memperhatikan Yue, penuh dengan pikiran terkejut. Kapan aku bisa menjadi sekuat dia? Wang Xuang melihat satu orang satu kerangka bertarung di tengah kelompok zombie, melihat Yue memenggal kepala zombie, matanya penuh dengan rasa iri. Jikingu segera bergabung dalam keributan, lebih dari 20 zombie yang menempati bagian depan asrama putri segera dimusnahkan oleh trio itu. Qi Yang, di mana kamu? Aku Yue Zong. Membunuh semua zombie di depan asrama putri, Yue berteriak keras. Di dalam asrama 206 asrama putri, seorang pria tinggi dan sangat tampan mendengar kata-kata Yue, matanya menyala, dengan cepat berlari menuju jendela dan berteriak keras, Yue, aku di asrama 206. Jikingu, aku serahkan tempat ini padamu. Yue mengucapkan kalimat itu, lalu bergegas ke asrama putri bersama White Bones. Suara dari bas sekolah sangat keras, zombie di sekitarnya tertarik padanya. Jika tidak ada yang tinggal untuk melindungi bas itu akan segera dikelilingi oleh zombie. Setelah meninggalkan Jikingu, Yue dan White Bones dengan cepat bergegas menuju tangga. Membunuh 6 zombie yang menghalangi jalan mereka, Yue dan White Bones bergegas menaiki tangga ke lantai 2. Tepat pada saat ini, zombie berkulit biru abu-abu kecil seperti hantu bergegas menuju Yue, cakarnya membidik tubuhnya. Yue menggunakan semua kekuatannya untuk melompat mundur, lalu berguling menuruni tangga. Sangat cepat, Yue dengan cepat berdiri, dipenuhi dengan kengerian. Kecepatan zombie itu jauh lebih cepat dibandingkan dengannya sebelum dia mengenakan pakaian pelindung tingkat 2. Kecepatan zombie itu terlalu cepat, jika dia tidak mengenakan pakaian pelindung tingkat 2, dia tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Power Evolved Infected Being S1 level 10. Kecepatannya menakutkan. Skill Viral Infection, infeksinya dapat mengubah bentuk kehidupan menjadi makhluk yang terinfeksi. Sebuah serangan yang memaksa Yue mundur. Zombie S1 seperti hantu itu segera terjerat dengan White Bones. Zombie S1 itu sangat cepat, sebuah cakar mencengkeram tubuh White Bones, melepaskan sepotong tulang dari tubuh White Bones. Tubuh White Bones terbuat dari tulang, tanpa baju besi yang menutupi tubuhnya, tulang-tulangnya dapat dengan mudah dilepaskan. Tangan kiri White Bones mengayunkan kapak, tetapi tidak memotong zombie S1 yang sangat cepat itu. Yue dengan cepat melesat ke arah zombie itu seperti anak panah yang cepat. Setelah beberapa langkah, Yue berdiri di depan zombie S1, sebuah pedang dengan cahaya dingin menebas ke arah zombie itu. S1 menggerakkan tubuhnya sedikit ke kanan, menghindari serangan mematikan Yue, lalu mengayunkan cakar ganas ke arah Yue. Sebuah cahaya berkedip di mata Yue, menendang tubuh zombie itu dengan kejam, mengirim zombie itu terbang beberapa meter jauhnya. White Bones mengambil kesempatan itu dan melangkah maju, kapak berayun ke arah zombie itu. Zombie S1 seperti monyet, dengan cepat memutar tubuhnya, menghindari serangan dari White Bones. Yue mengambil kesempatan itu untuk memotong zombie S1. Zombie itu berada di udara, tidak dapat menghindar, pedang Yue memotong kepala zombie itu, darah busuk berceceran di mana-mana. Setelah memenggal zombie itu, Yue kehabisan napas. Jika dia tidak memiliki perlindungan dari pakaian pelindung tingkat 2, saat melawan zombie S1 dia akan terinfeksi. Setelah membunuh zombie S1, bola cahaya putih terbang dari tubuh zombie ke tubuh Yue. Saat di tanah sebuah buku keterampilan dan 2 peti harta karun jatuh. Kamu telah dipromosikan ke level 9, mohon tetapkan 2 poin statistik. Setelah beberapa saat bola cahaya masuk ke tubuhnya, pesan manis itu terdengar di kepalanya. Bagikan 1 poin untuk agility, 1 poin untuk stamina. Yue dengan cepat membagikannya. Buku keterampilan level 2, Shadow Steps. Setelah mengaktifkan Shadow Steps, dalam 30 detik, agility plus 30. Menggunakan keterampilan ini akan menghabiskan 15 poin stamina. Waktu pendinginan, tidak ada. Yue tanpa ragu-ragu, keterampilan ini sangat cocok untukku. Dengan pemikiran ini dalam benaknya, buku keterampilan segera berubah menjadi cahaya hitam dan memasuki tubuhnya. Cahaya hitam mengembun di tubuhnya menjadi seperti asap yang melekat yang menyerupai rune. Yue meletakkan 2 kotak harta karun putih yang tersisa ke dalam ranselnya, terus bergegas ke lantai 2. Universitas Zonghai adalah universitas kelas 1, asrama mahasiswa adalah 4 kamar standar. Setiap lantai dengan 10 asrama. Jumlah zombie di setiap lantai tidak banyak, dan segera dibereskan oleh Yue dan White Bones. Qi Yang,
Aku di sini, buka pintunya. Yue setelah membunuh zombie, pergi ke asrama 206 dan berteriak ke dalam. 1. Karakter Cina mengatakan kekuatan saat menggambarkan zombie, mungkin salah ketik dari penulis. Aku tidak yakin karena itu adalah zombie berbasis kelincahan LoL. Tak lama kemudian, pintu asrama terbuka lebar, Chi yang memegang tongkat pemula dengan cepat berjalan keluar. Yue, kau masih hidup. Yue memperhatikan Chi Yang, dengan senyum tipis di wajahnya, melangkah maju dan meninju bahu Chi Yang. Chi Yang, dengan wajah tampan dan sedikit senyum, menatap Yue. Sobat Yue, terima kasih banyak. Ini Yue Zong. Lama tak berjumpa, aku Zhang Xin, apakah kau ingat aku? Saat itu dari dalam asrama, seorang gadis cantik dengan rambut hitam panjang dan wajah oval berjalan keluar. Sambil tertawa ke arah Yue, Yue menatap Zhang Xin, dengan lembut berkata, Zhang Xin, halo. Chi yang tampan, sangat rajin belajar, juga sangat atletis, dikejar oleh banyak gadis di sekolah menengah. Menurut pengetahuan Yue, Chi yang pernah memiliki 10 gadis yang menyatakan cinta padanya, dan 2 gadis yang mengejarnya pergi dari kota Leijiang ke universitas. Zhang Xin adalah salah satu dari 2 gadis itu. Bahkan, setelah masuk perguruan tinggi, popularitas Chi yang di kalangan gadis-gadis tidak menurun. Namun, karena berteman dengan Chi Yang, Yue tahu bahwa Chi Yang tidak menyukai gadis manapun di sisinya. Tak lama kemudian, 5 gadis keluar dari asrama. Ayo pergi, ini bukan tempat untuk bicara. Yue berkata demikian, lalu segera bergegas turun ke bawah. Chi Yang mengambil barisan belakang untuk melindungi 6 gadis itu. Yue dan White Bones bergegas turun ke bawah dan melihat di depan bas sekolah. Ji Qingwu tengah berjuang untuk membunuh semua zombie yang berusaha mendekati bas sekolah. Lebih dari 10 zombie terbunuh oleh pedang tang tiruannya. Namun, semakin banyak zombie yang datang, membuat orang-orang merasa putus asa. Dengan semakin banyaknya zombie yang maju, di bawah tekanan, Ji Qingwu membunuh zombie-zombie itu sambil terus mundur, mencoba mengulur waktu. Yue melihat ini, bersama dengan White Bones, bergegas maju untuk membunuh zombie-zombie yang mendekat, menghentikan sementara zombie-zombie yang maju. Chi yang bersama dengan 6 gadis itu dengan cepat bergegas masuk ke dalam bas sekolah. Kita baik-baik saja, Yue. Setelah semua orang naik ke dalam bas sekolah, Chi yang segera berteriak ke arah Yue. Mundur, Yue melihat ke arah Ji Qingwu dan berkata. Kemudian bersama White Bones dengan cepat bergegas menuju bas sekolah. Ji Qingwu dengan mudah memenggal kepala zombie lainnya, lalu segera bergegas ke bas sekolah. Chen Yao dengan cepat menyalakan bas sekolah dan melaju keluar dari kampus. Di jalan, bas sekolah terus-menerus menabrak zombie, membuat beberapa dari mereka terbang, menyebabkan bas sekolah terus berguncang. Kemana kita akan pergi? Duduk di kursi pengemudi, Chen Yao menatap ke depan dan bertanya pada Yue. Yue dengan cepat menjawab, pergi ke pom bensin Lake District. Yue melihat ke arah Chi Yang dan bertanya, Chi Yang, kamu level berapa? Mata persepsi dapat membedakan informasi monster hingga 5 level lebih tinggi, tetapi tidak dapat melihat informasi manusia. Chi Yang segera menjawab, level 4. Yue mengeluarkan buku keterampilan level 1 kekuatan luar biasa dan melemparkannya ke Chi Yang, lihatlah buku keterampilan itu dan lihat apakah kamu dapat menggunakannya atau tidak. Chi mengambil buku keterampilan itu dan meliriknya, lalu melemparkannya kembali ke Yue, tidak cocok untukku. Yue mengambil pakaian pelindung tingkat 1 dan melemparkannya ke Chi Yang, kenakan pakaian pelindung ini. Barang-barang yang dijatuhkan oleh zombie dapat beradaptasi, dapat secara otomatis berubah agar sesuai dengan tubuh pemakainya. Chi Yang dengan cepat mengenakan pakaian pelindung tingkat 1 yang sebelumnya dikenakan oleh Yue, peningkatan kekuatannya tidak sedikit. Pada saat Chi Yang mengenakan pakaian pelindung, Yue dengan cepat membuka 2 kotak harta karun putih. Salah satu kotak melepaskan cahaya putih dan kemudian menghilang. Dari kotak lainnya muncul perisai perak. Perisai putih tingkat 1, mampu menahan serangan monster level 15 ke bawah. Kekuatan plus 1, daya tahan 20/20. Yue meraih perisai itu dan melambaikannya beberapa kali, menyadari bahwa perisai itu tidak berat, hanya beberapa pon, dan merupakan senjata pertahanan. Chi Yang, ambillah perisai ini. Yue melemparkan perisai itu kepada Chi Yang. Yue memiliki pakaian pelindung tingkat 2, jadi dia tidak membutuhkan perisai itu. Chi Yang menerima perisai itu, tidak mengatakan apapun. Dia bukan orang yang banyak bicara,
tetapi dia adalah sahabat Yue yang paling terpercaya. Ketika mereka masih muda, Qi Yang dan Yue yang memegang jeruji besi pernah bertarung dengan 8 penjahat terkenal. Pengalaman itu adalah pertarungan paling berbahaya dalam hidup mereka. Jika polisi tidak segera datang, mereka pasti sudah mati. Yue melihat ke arah keenam gadis itu, dan bertanya kepada Qi Yang dengan suara rendah, apakah salah satu dari mereka adalah pacarmu? Yue bertanya kepada Qi Yang dengan lembut, tetapi keenam gadis yang menemani Qi Yang, menajamkan telinga mereka untuk mendengarkan. Dari keenam gadis itu, wajah Zhang Xin dan Wang Qian adalah yang paling cantik dan anggun. Mereka berdua adalah yang mengejar Qi Yang. Qi Yang berkata dengan tegas, tidak. Jika dia tidak suka maka dia tidak suka, dia tidak pernah ambigu. Mendengar apa yang dikatakan Qi Yang, mata keenam gadis itu suram. Bas sekolah melaju kencang, menabrak zombie yang tak terhitung jumlahnya, segera tiba di pom bensin Lake District. Pada saat ini di pom bensin, tidak ada kendaraan lain, hanya beberapa zombie yang berkeliaran. Yue dan kelompoknya dengan cepat turun dari bas sekolah, dan membersihkan zombie di sekitar pom bensin. Setelah mengenakan pakaian pelindung, Qi Yang memegang tongkat pemula di satu tangan, dan perisai di sisi lain, sangat tenang dan hati-hati, mulai membunuh zombie. Setelah mengisi penuh, Yue dan kelompoknya dengan cepat kembali ke bas. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Chen Yao setelah menyalakan bas sekolah, menabrak beberapa zombie, bertanya pada Yue. Yue dengan cepat menjawab, Jalan Jinhu, Distrik Taman. Bas sekolah menabrak zombie yang tak terhitung jumlahnya akhirnya tiba di Jalan Jinhu. Jalan Jinhu adalah jalan yang sangat sibuk, dengan banyak zombie yang sekarang menempatinya. Bas sekolah baru saja memasuki Jalan Jinhu, ketika zombie yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengalir deras. Setiap kali terjadi tabrakan, zombie terlempar, tetapi dalam kelompok zombie itu, ada 3 zombie yang tiba-tiba melompat ke atas bas sekolah. Zombie S1, tempat ini memiliki 3 zombie S1. Yue terguncang, dan berteriak keras, semua orang hati-hati. Yue baru saja mengatakan ini, dengan ledakan besar, dalam sekejap 3 jendela bas sekolah hancur, 3 sosok Qian melompat ke jendela. Langkah bayangan, aktifkan. Pada saat jendela itu pecah, mata Yue bersinar dengan cahaya, mengaktifkan skill Shadow Steps, menekan kakinya, kepala zombie seperti hantu muncul di hadapan Yue, dengan satu tebasan memotong kepala zombie S1. 2 zombie S1 lainnya juga masuk melalui jendela yang pecah, satu zombie menerjang ke arah Chen Yao, sementara zombie lainnya langsung menuju ke arah sekelompok gadis. Jiqian Wu, yang telah duduk di samping Chen Yao ketika zombie S1 menerobos jendela, telah mengaktifkan skill high speed miliknya. Kemudian, tebasan pedang dengan lintasan misterius memotong tubuh zombie S1, memotongnya sepenuhnya menjadi 2, menyebabkan darah busuk berceceran. Zombie S1 terakhir melompat ke kelompok gadis-gadis itu, segera menyebabkan kepanikan besar. Keenam gadis itu meratap dan mencoba melarikan diri ke daerah sekitarnya. Zombie S1 membuka tangannya dan menangkap seorang gadis mungil, lalu membuka mulutnya dan menggigit leher gadis itu. Ah, selamatkan aku, tolong aku. Mata gadis itu dipenuhi ketakutan, mengeluarkan suara melengking dan menjerit. Gadis-gadis lainnya, setelah melihat zombie S1, semua melarikan diri dan bersembunyi dan sekarang telah mengeluarkan teriakan ketakutan. Zombie S1, setelah menggigit gadis yang ditangkapnya, bergerak bagai kilat, menerkam ke arah gadis kecil nan imut dengan wajah bundar. Tolong aku, tolong aku. Gadis berwajah bundar itu kini berteriak ketakutan, dengan panik berusaha melarikan diri dari bas yang sempit itu. Semua gadis lain menjauh dari gadis berwajah bundar itu, hanya Qi Yang dengan wajah tenang memegang tongkat pemula yang siap menghadapi zombie S1. Zombie S1, melihat Qi Yang menyerbu ke depan, melepaskan gadis berwajah bundar itu. Zombie itu menerkam Qi Yang seolah-olah ia seekor citah, dengan cakarnya mencakar kepala Qi Yang. Kecepatan zombie S1 terlalu cepat, level Qi Yang terlalu rendah, mustahil untuk menghindari serangan zombie S1. Matanya bersinar dengan cahaya dingin, ia mengayunkan tongkat pemula, menghantamkannya ke tubuh zombie itu. Melihat bahwa Qi Yang akan ditangkap, sebuah bayangan melintas, sebuah pedang yang dipenuhi cahaya dingin menebas kepala zombie itu. Satu tebasan, memenggal kepala dan membuatnya terbang dengan darah, berceceran. Yue Zong dengan tendangan, mengirim tubuh zombie itu terbang beberapa meter jauhnya, menabrak dinding bas. Tepat setelah membunuh 3 zombie S1,
bas sekolah menabrak toko pakaian di dekatnya. Bersamaan dengan banyaknya suara pecahan kaca, seluruh bas sekolah berguncang dan kemudian berhenti. Ketika zombie S1 bergegas menuju Chen Yao, dia ketakutan dan panik, jadi dia tidak bisa mengendalikan bas sekolah. Semua orang di bas sekolah kehilangan keseimbangan karena tabrakan, dengan 3 gadis menabrak kursi dan pingsan. Yue Zong dengan raungan, berteriak, cepat jalan. Chen Yao, zombie yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi bas sekolah. Jika mereka benar-benar dikepung maka mereka semua akan mati tanpa kuburan. Chen Yao juga menyadari bahayanya, menahan rasa tidak nyaman setelah benturan, segera keluar dari toko pakaian dan melaju kencang menuju distrik taman. Yue Zong kemudian dengan cepat menarik tali dari ranselnya, lalu mengikat gadis yang digigit zombie S1. Gadis itu berteriak ketakutan, Yue Zong, apa yang kau lakukan? Mengapa kau mengikatku? Aku terluka, kau harus menyelamatkanku. Orang-orang yang tidak pingsan menatap leher gadis itu dengan rasa kasihan di mata mereka. Yue Zong memperhatikan gadis itu dan perlahan berkata, semua yang digigit zombie akan terinfeksi dan menjadi zombie. Kalian hanya punya waktu 20 menit lagi. Mereka yang terinfeksi tidak dapat disembuhkan, ini adalah fakta paling brutal saat melawan zombie. Jika tertangkap oleh zombie, bahkan hanya goresan dapat mengubahmu menjadi zombie. Inilah sebabnya orang takut melawan zombie. Segera mengeksekusi orang yang terinfeksi, ini adalah pendekatan yang paling masuk akal. Namun dunia baru saja berubah, Yue Zong tidak dapat segera membunuh orang yang belum berubah menjadi zombie. Gadis itu mendengar apa yang dikatakan Yue Zong, memohon dengan teriakan keras, tolong aku. Tolong, tolong aku tidak ingin mati. Melihat gadis itu berteriak dengan suara keras, gadis-gadis lainnya merasa takut dan simpatik, tetapi tidak ada yang berani mendekatinya. Yue perlahan berkata kepada gadis itu, maaf, aku tidak dapat membantumu. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Tahu bahwa dia akan mati 20 menit kemudian menyebabkannya mengalami gangguan mental. Dia meratap dengan keras, mulutnya hanya menggumamkan kalimat itu. Yue Zong berbalik dan berjalan menuju tubuh 3 zombie S1. 3 zombie S1 hanya menjatuhkan buku keterampilan, 7 kotak harta karun dan 3 koin bertahan hidup senilai 50. Buku keterampilan level 1, penyembuhan cedera ringan. Menggunakan keterampilan ini dapat menyembuhkan pasien yang menderita cedera ringan. Setiap penggunaan akan menghabiskan 4 MP. Yue Zong mengambil buku keterampilan, penyembuhan cedera ringan, lalu ragu-ragu sedikit. Buku keterampilan ini adalah keterampilan penyembuhan. Saat ini rumah sakit sepi, bahkan luka ringan dapat merenggut nyawa seseorang. Memiliki keterampilan penyembuhan ini, ia dapat menangani lebih banyak keadaan darurat. Tapi kemudian ia akan kehilangan keterampilan bertarung yang kuat. Yue Zong dengan senyum tipis melemparkan buku keterampilan ke Ji Qingwu. Ji Qingwu, apakah kamu menginginkan buku keterampilan ini? Ji Qingwu melihat buku keterampilan itu, lalu melemparkannya kembali ke Yue, tidak membutuhkannya. Orang lain memperhatikan Yue Zong dengan harapan di mata mereka. Mereka sudah tahu bahwa buku keterampilan mewakili semacam kemampuan. Dunia telah berubah, tetapi satu hal tidak berubah, orang-orang dengan kemampuan dapat hidup lebih baik, sementara mereka yang tidak memiliki kemampuan bahkan tidak mampu untuk melindungi hidup mereka sendiri. Di bawah tatapan yang lain, Yue Zong meletakkan buku keterampilan di ranselnya. Setiap buku keterampilan sangat langka, dia hanya akan memberikan buku keterampilan kepada orang-orang yang dia yakini bisa menjadi rekan setimnya. Yue Zong kemudian mulai membuka kotak harta karun putih. Lampu putih berkedip, 5 kotak harta karun kosong, 2 kotak harta karun terakhir menjatuhkan 2 pasang sepatu enhanced tingkat 1, agility plus 3, 2 pasang sepatu enhanced diberikan kepada Qi Yang dan Ji Qingwu. Bas sekolah segera tiba di Garden District. Meskipun ada banyak orang di dalam gedung, mayoritas dari mereka berada di kantor mereka, tidak banyak zombie di luar. Qi Yang, Ji Qingwu, aku akan menyerahkan zombie-zombie ini kepada kalian. Setelah mengatakan ini, Yue dengan cepat bergegas menuju tangga. Qi Yang dan Ji Qingwu, duo itu mengawal gadis yang digigit dari bas sekolah, dan mulai membunuh zombie yang berkeliaran di sekitar gedung. Yue Zong dan White Bones tiba di lantai gedung, lalu membunuh 7 zombie yang menghalangi jalan mereka saat menuju kamar 604 di gedung tersebut. Yue Zong terus-menerus mengetuk pintu kamar 604 dan berteriak keras, Luwen. Apakah kamu masih hidup? Itu Yue Zong.
Aku masih hidup. Kakak Yue, jangan pergi. Tak lama kemudian dari dalam kamar 604 terdengar teriakan kaget seorang gadis. Setelah beberapa saat, suasana menjadi hening dan terdengar suara dari dalam, lalu pintu kamar 604 terbuka lebar. Seorang gadis dengan kuncir kuda, dada mungil, dan penuh vitalitas muda adalah seorang gadis manis berusia sekitar 15 tahun. Lu Wen melihat Yue, dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan berteriak, "Kakak Yue. Aku tahu kau akan menyelamatkanku." Yue menepuk bahu Lu Wen dan bertanya, "Bibi dan Paman Lu." Lu Wen adalah murid bimbingan belajar Yue. Meskipun biasanya Lu Wen sangat nakal, tetapi keduanya rukun secara keseluruhan. Orang tua Lu Wen juga merawat Yue, dan tidak pernah menunggak gaji. Berkat gaji yang baik dari seorang guru privat, Yue dapat menjalani kehidupan kuliah yang tenang, dan tidak perlu mencari pekerjaan lain. Lu Wen mengangkat wajahnya yang berlinang air mata, dan berkata, "Aku menelepon telepon mereka, tetapi tidak ada yang menjawab." Lu Wen sangat menggemaskan, dibandingkan dengan penyihir kecil nakal yang biasa, dia benar-benar berbeda. Ketika dunia berubah, kebanyakan orang telah berubah menjadi zombie. Lu Wen bersembunyi di dalam sambil melihat keluar jendela melihat orang-orang yang digigit zombie. Panggilan telepon tidak dapat tersambung, dan tidak ada yang mengangkat panggilan, jadi dia sangat takut dan tidak berdaya. Sekarang melihat Yue, hatinya sedikit tenang. Yue dengan cepat berkata, "Kamu harus segera ikut denganku. Ini bukan tempat untuk tinggal dalam jangka panjang. Kakak Yue, tunggu aku. Aku akan segera datang." Lu Wen dengan cepat pergi ke kamarnya untuk mengambil ranselnya, mengenakan topi bisbol, dan mengenakan sepatu ketsnya. Kemudian berlari ke sisi Yue. "Ayo pergi." Yue tidak banyak bicara, lalu bersama Lu Wen bergegas turun. Setelah bergegas turun, keduanya naik bus sekolah. Lalu Yue berkata kepada Chen Yao, "Sekarang keluar dari sini. Kembali ke apartemenmu." Pada titik ini Chiang dan Ji Qingwu telah membersihkan daerah sekitarnya dan kembali ke bus. Chen Yao menyalakan bus sekolah tanpa berkata apa-apa, lalu melaju kencang, menabrak zombie yang tak terhitung jumlahnya untuk pulang. Yue setelah naik bus, melihat ke dalam, tidak menemukan gadis yang digigit oleh zombie S1. Dia tidak tahu apakah dia sudah menjadi zombie dan dibunuh oleh Chi Yang atau Ji Qingwu. Perjalanan pulang tanpa insiden, kali ini mereka dengan lancar kembali ke rumah Chen Yao. Kabar baik, kota Longhai telah mendirikan kantong para penyintas. Para penyintas di dekatnya telah pergi ke sana. Kembali ke rumah, Wang Fang segera dengan bersemangat berkata kepada Yue dan kelompoknya. "Bagus sekali, bagus sekali. Sekarang, kita diselamatkan." Mendengarkan kata-kata Wang Fang, awan gelap yang menggantung di hati semua orang telah menghilang, dan hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan, Yue tidak terkecuali. Setelah dunia berubah, hati semua orang dipenuhi dengan kebingungan. Ketakutan dan kecemasan tetap ada di hati mereka semua. Meskipun ada keluhan tentang pemerintah, dalam keputusasaan seperti itu, mendengar berita resmi tidak diragukan lagi merupakan penyemangat bagi mereka. Sebuah lembaga kuat yang mampu menjaga ketertiban dan memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang tenang dan tertib, mereka tidak harus menjalani kehidupan yang tidak menentu seperti itu. Setelah berita hebat itu, Yue segera bertanya kepada Wang Fang, "Bagaimana kamu tahu berita ini?" Wang dengan bangga mengeluarkan radio untuk dipamerkan, "Saya mendengar siaran di radio." Akhir dari peristiwa itu terjadi 2 hari yang lalu, kota Longhai, yang mampu memberikan tanggapan seperti itu, wali kota ini sebenarnya memiliki beberapa kemampuan. Yue berpikir dalam hati, efisiensi pemerintah Tiongkok jelas, dalam waktu 2 hari mereka mampu meyakinkan publik, dan mempersiapkan daerah kantong bagi para penyintas. Kemampuan wali kota-kota Longhai jauh melampaui imajinasi Yue. Wang Fang berkata kepada Yue, sambil menantikan reaksinya, "Yue, bagaimana kalau kita pergi ke kota Longhai sekarang?" Mendengarkan kata-kata Wang Fang, semua mata di ruangan itu tertuju pada Yue. Tanpa bantuan Yue, kemungkinan mereka untuk mencapai kota Longhai sangat kecil. Di dalam ruangan, sebagian besar dari mereka ingin segera pergi ke kota Longhai. Yue mengerutkan kening, dengan suara berat berkata, "Tidak. Pergi ke kota Longhai tidak masalah, tetapi aku ingin bersiap. Senjata, perlengkapan, dan kendaraan diperlukan. Tanpa itu, aku tidak akan pergi ke kota Longhai. Siapapun yang ingin pergi, silakan pergi, aku tidak akan berhenti." Ji Qingwu menatap semua orang,
dan dengan ringan berkata, Yue benar, sebelum kita bersiap, mencapai kota Longhai akan sulit. Bus sekolah itu setelah beberapa kali bertabrakan, rusak parah, dan tidak tahu kapan akan rusak. Dengan satu zombie S1, Yue dapat mengatasinya. Jika pada saat yang sama mereka bertemu dengan beberapa zombie S1, zombie L1, atau bahkan zombie khusus lainnya, tim itu tidak dapat menahannya. Wang Fang tertawa malu, aku hanya menyarankan, karena kamu merasa itu tidak pantas, lupakan saja. Yue mengeluarkan buku keterampilan penyembuhan cedera ringan dan menyerahkannya kepada Lu Wen. Lu Wen, segera pelajari buku keterampilan ini. Oke, Lu Wen mengangguk dan mengambil buku keterampilan itu, dengan sebuah pikiran, buku keterampilan itu berubah menjadi cahaya putih dan memasuki tubuhnya. Yue bertanya, bagaimana? Bagus. Lu Wen mengangguk. Yue membawa Lu Wen ke Zhang Xuan dan berkata, kamu pergi membantu Zhang Xuan mengobati lukanya. Zhang Xuan menggulung celananya, memperlihatkan betisnya yang bengkak. Lu Wen mengulurkan tangan dan menyentuh betis Zhang Xuan yang sedang bengkak, kilatan cahaya putih dari tangannya terbang keluar ke betis Zhang Xuan. Di bawah pengaruh cahaya putih itu, betis Zhang Xuan yang bengkak kembali normal bahkan dapat dilihat oleh mata telanjang. Ketika cahaya itu menghilang, Lu Wen dengan cepat pergi ke Yue. Memberiku senyum manis dan berkata, bagus. Tapi aku sangat lelah. Yue mengeluarkan sebuah lollipop dan menyerahkannya kepada Lu Wen, permen. Lu Wen mengambil lollipop itu dan dengan senyum nakal berkata, kakak Yue, kamu seperti paman yang aneh. Catatan penerjemah, pada dasarnya dia mengatakan bahwa dia mirip dengan seorang pedofil lol. Di tempat yang aman, Lu Wen juga telah memulihkan sebagian kepribadiannya. Yue menggelengkan kepalanya dan menatap Lu Wen yang bersemangat, kekhawatirannya sedikit mereda dari benaknya. Sejak akhir dunia, dia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Karena takut akan hal yang tidak diketahui, dia hanya bisa memilih untuk menjadi lebih kuat. Hanya agar dia bisa mendapatkan sedikit rasa aman. Yue berjalan ke depan Zhang Xuan dan bertanya, bagaimana hasilnya? Zhang Xuan merasakan kakinya, lalu berdiri, matanya dipenuhi dengan kegembiraan, hebat. Lukaku sudah sembuh total. Yue melihat ekspresi gembira Zhang Xuan, secercah cahaya muncul di matanya, kemampuan untuk menyembuhkan luka ringan ini jauh melampaui harapannya. Pertempuran akan lebih parah di masa depan, apa yang akan terjadi tidak ada yang tahu. Dengan keterampilannya merawat luka ringan itu, kedepannya timnya akan bisa semakin kuat. Yue menatap Ji Qingwu dan bertanya, Ji Qingwu, aku ingin pergi ke kantor polisi untuk mengambil senjata, kau ikut. Ini adalah hubungan kerjasama antara Yue dan Ji Qingwu. Keduanya telah bekerja sama untuk menyelamatkan Qiyang. Ji Qingwu tidak lagi berutang apapun padanya. Meskipun Yue telah menjadi jauh lebih kuat, senjata api adalah senjata yang diperlukan baginya. Terlepas dari apakah musuhnya adalah zombie atau manusia, senjata api sangat efektif. Aku pergi, kata Ji Qingwu, lalu berbalik dan menatap Chen Yao, berkata, Yao Yao, kau juga harus pergi. Chen Yao tidak konsisten dengan penampilannya yang lemah, mengangguk dengan tegas, ya. Yue dengan cepat berkata, Wang Suang, Wen Wen, dan Qiyang, kami pergi. Pada saat yang sama, Zhang Xuan mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, aku ingin pergi. Yue melirik Zhang Xuan, berpikir sejenak, lalu berkata, kau harus tinggal di sini. Untuk operasi ini, kami tidak dapat membawamu. Operasi kali ini adalah untuk mendapatkan senjata api dan peralatan, jadi pasti akan singkat. Zhang Xuan tidak punya keterampilan, jadi dia hanya akan menjadi beban. Mendengarkan kata-kata Yue, Zhang Xuan merasakan sedikit kekecewaan, diam-diam kembali ke tempat duduknya. Rombongan Yue segera naik bus sekolah, dan melaju kencang menuju kantor polisi. Ketika bus sekolah melaju di jalan untuk beberapa saat, Yue melihat lebih dari selusin orang berpakaian aneh, mengendarai sepeda motor modifikasi, parang, dan tongkat bisbol di tangan. Rambut mereka dicat kuning sambil berteriak-teriak di jalan. Ketika dunia berubah di sore hari adalah saat arus lalu lintas di jalan ini sedikit, jadi tidak banyak zombie. Di jalan ini, Yue tidak melihat zombie. Puluhan pria itu melihat bus, segera mengendarai sepeda motor mereka mengejar bus. Beberapa sepeda motor modifikasi segera melaju di depan bus sekolah, menghalangi jalan. Berhenti, aku bilang berhenti. Sebuah sepeda motor melaju di sepanjang sisi bus dengan tongkat bisbol dan parang, sambil terus-menerus memukul dan mengumpat di sisi bus sekolah.
Yue melihat Chen Dao memperlambat bas sekolah, mengerutkan kening dan berteriak, "Jangan berhenti, tabrak mereka. Tabrak mereka." Chen Yao dengan keras membalas, "Tidak. Seseorang akan mati. Mereka masih hidup, bukan zombie. Aku tidak ingin menjadi pembunuh." Mengatakan ini, Chen Yao menginjak rem dan menghentikan bas. Baru 2 hari sejak akhir dunia, ideologi Chen Yao belum berubah. Dia belum mengalami kekejaman dunia ini, atau mengerti, tatanan lama telah runtuh. Dia tidak ragu untuk menabrak zombie, tetapi tidak bisa menabrak manusia yang nyata. Melihat Chen Yao menghentikan bas, Yue mengerutkan kening. Dengan sebuah ide, dia menutupi white bonnet dengan kanvas besar. Ketika bas sekolah berhenti, sepeda motor itu juga berhenti dan parkir di samping bas sekolah. Kemudian 7 pemuda bersenjata parang datang. "Bos, ketiga cewek ini baik-baik saja." Seorang pria dengan rambut kuning yang dicat, mengenakan cincin hidung, berusia sekitar 10 tahun, dan remaja yang tampak sangat pemberontak melihat Lu Wen, Ji Qingwu, dan Chen Yao. Di matanya terpancar sedikit kecabulan. Dia berkata dan menjilat bibirnya di samping seorang pria, tinggi 1,8 meter, gemuk, dan bersenjata parang. Pria yang tampaknya menjadi pemimpin itu memandang semua orang, dengan suara yang dalam berkata, "Saya pengendara sepeda motor tertua, Wang Ziguang. Singkirkan senjata kalian dan segera keluar, ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada kalian." Qi Yang dan Yue saling memandang, lalu menatap Chen Yao, keduanya diam-diam meletakkan senjata mereka di ransel mereka. Yue dan Qi Yang sama-sama melindungi Lu Wen, turun dari bas. Chen Yao dan Ji Qingwu juga berjalan keluar. Turun dari bas sekolah, lebih dari 10 anggota geng dengan sepeda motor mengelilingi kelompok Yue yang beranggotakan 6 orang. Pada saat ini terdengar suara gemuruh sepeda motor. Para pengendara motor itu hanya melihat ke arah kelompok Yue, sambil tertawa. "Gadis itu hebat, sepertinya kita akan bisa bersenang-senang." "Sial, pekerja kantoran itu sama sekali tidak menyenangkan kemarin, aku tidak cukup bersenang-senang sebelum dia melompat." "Ketiga gadis itu, yang mana yang kamu suka?" "Si kecil itu, kulit halus dan daging lembut paling memuaskan untuk diajak bermain." Petik 2. Petik 2. Para pengendara motor terus memeriksa ketiga gadis itu tanpa henti. Membuat Chen Yao dan Lu Wen merinding. Lu Wen dapat merasakan kebencian di mata para pengendara motor ini. Dia takut dan bersembunyi di belakang Yue. Meskipun dia nakal, tetapi dia tahu keseriusan selusin preman bersenjata parang. Melawan preman dengan senjata tidaklah mudah. Yue Zong dan Qi yang saling memandang, dan hanya berdiri di sana dengan tenang melihat situasi. "Apa yang kamu inginkan?" Yue dan Qi yang tidak mengatakan apa-apa. Tekanan tenang semacam ini membuat Chen Yao sulit bernapas, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata keras-keras. Seorang pengendara motor tertawa cabul dan berkata, "Maukah kamu menjilati kakak laki-laki?" "Haha, haha." Kata-kata pengendara motor itu baru saja memudar, diikuti oleh suara tawa yang tak terkendali. Chen Yao dengan wajah memerah memarahi dengan keras, "Bajingan. Kami bajingan. Tunggu sebentar, kakak laki-laki akan memberitahu Anda manfaat dari kakak laki-laki. Anda akan melihat apakah itu benar atau tidak." Seorang pengendara motor tertawa terbahak-bahak. "Ya, saudara-saudara akan bergiliran untuk membiarkan Anda merasakan manfaatnya. Atau dengan 4 orang bersama-sama." Hahaha. Para pengendara motor itu terus mengatakan hal-hal cabul kepada Chen Yao. Ketertiban telah runtuh, tidak ada polisi yang menangkap mereka, dan mereka dapat menikmati kegelapan batin mereka. Yue dengan dingin menatap Chen Yao, "Lihat, mereka adalah orang-orang yang ingin Anda lindungi." Chen Yao merasa bersalah kepada Yue, hatinya penuh dengan kesedihan, matanya merah, air matanya jatuh ke tanah seperti mutiara. Wang Ziguang dengan kecabulan terpancar di matanya, berteriak dengan suara keras, "Kalian bertiga gadis. Sekarang buka baju kalian, buka baju kalian, buka baju kalian." Geng-geng preman motor itu satu persatu, mata mereka tertutupi oleh lapisan kegilaan, berteriak dengan suara keras. Di bawah gemuruh, gerombolan motor yang mengelilingi mereka, hati Lu Wen dan Chen Yao dipenuhi dengan rasa takut. Lu Wen mencengkeram erat baju Yue. Sejak kecil, dia belum pernah melihat orang-orang gila seperti itu. "Apakah kalian akan membuka baju kalian atau tidak? Jika kami tidak senang, ketika kami bosan dengan kalian,
kami akan memotong tangan dan kaki kalian untuk memberi makan para zombie. Seorang pria muda dengan mata merah tua, wajah berkerut, berkata dengan nada menindas. Geng-geng preman motor ini telah merenggut beberapa nyawa, dan dalam runtuhnya ketertiban di dunia, mereka mulai menjadi liar dan kejam. Kakak Yue, Lu Wen ketakutan dan menarik pakaian Yue. Para penjahat itu sangat kejam dan membuatnya takut. Yue menepuk Lu Wen untuk menenangkannya dan berkata, jangan khawatir. Aku di sini, mereka tidak akan bisa menyentuh rambutmu. 1. Wen hanyalah nama panggilan untuk Lu Wen. 2. Ya, katanya anak itu terlihat seperti anak berusia 10 tahun, maafkan aku, Yue. Aku salah. Melihat para penjahat pembunuh yang seperti binatang buas itu, Chen Yao dengan air mata penyesalan, meminta maaf kepada Yue. Wang Ziguang melirik Chen Yao, mengerutkan kening, lalu berteriak dengan kejam ke arah Yue, kalian bertiga, lempar ransel kalian ke sini. Kalau tidak, aku akan mencincang kalian sampai mati. Wang Ziguang memberi perintah, dan para penjahat itu mengarahkan parang dan tongkat mereka ke arah kelompok Yue. Tiba-tiba situasi menjadi sangat tegang. Lebih dari 10 orang bersenjata parang dan tongkat bisbol berdiri bersama, memberikan kesan penindasan yang berat. Yue dengan tatapan dingin, perlahan berkata, letakkan senjata kalian sekarang, dan segera pergi. Sial, bersama-sama, cincang ketiga bajingan kecil itu. Niat membunuh muncul di mata Wang Ziguang, meneriakkan kalimat itu dengan keras, lalu memimpin jalan, bersenjatakan parang dan bergegas menuju Yue. Di bawah kepemimpinan Wang Ziguang, para penjahat lainnya menyerang kelompok Yue seperti binatang buas dengan mata merah. Sialan kau, Yue mencabut pedangnya dari belakang, menyerbu ke depan, dengan tebasan seperti meteor yang melesat, menyerang tubuh Wang Ziguang. Kelincahan dan kekuatan Yue saat ini jauh melampaui orang kebanyakan. Wang Ziguang tidak punya waktu untuk bereaksi, dan kepalanya terlontar ke langit, darah berceceran di mana-mana. Tubuh tanpa kepala itu terus bergerak maju beberapa langkah lalu jatuh ke tanah. Darah manusia berceceran di tubuh Yue, dia telah membunuh manusia pertama. Waktu seolah berhenti saat para penjahat itu menyaksikan kejadian itu dengan tak percaya. Wang Ziguang mampu menjadi pemimpin para penjahat ini berdasarkan kemampuan bertarungnya, keberaniannya, dan kekejamannya yang ekstrim. Bahkan 4 atau 5 zombie bukanlah tandingan Wang Ziguang, justru karena inilah para penjahat pengendara motor itu mau melayaninya. Mereka sama sekali tidak menyangka Wang Ziguang akan jatuh hanya karena satu serangan Yue. Setelah memenggal kepala Wang Ziguang, Yue melangkah maju, dan memotong lengan dua penjahat itu. Banjir menyembur dari lengan yang terpisah. Pada saat yang sama, White Bones yang sebelumnya tersembunyi di bawah kanvas bergegas keluar. Dengan ayunan kapaknya, kepala seorang penjahat langsung terbang, darah berceceran di mana-mana. Cepat melarikan diri. Melihat Yue begitu berani, para penjahat biker melarikan diri. Mereka adalah kerumunan beraneka ragam tanpa pelatihan khusus, dengan pemimpin yang sudah mati, tidak ada gunanya bertarung. Jangan lari, bersama-sama, bunuh bos mereka untuk membalas dendam. Seorang penjahat dengan mata merah berteriak keras. Yue dengan kilatan dingin di matanya, melangkah maju dan memenggal kepala penjahat itu dengan tebasan pedang. Darah terciprat kemana-mana saat tubuh lemas itu jatuh ke tanah. Penjahat itu mati, dan penjahat biker lainnya melarikan diri, tidak mau melawan Yue. Persetan, mati saja. Dua penjahat yang setia pada Wang Ziguang menaiki sepeda motor mereka, lalu melaju ke arah Chen Yao dan Ji Qingwu, mencoba untuk menabrak mereka. Melihat kedua sepeda motor itu akan menabraknya, Chen Yao dipenuhi rasa takut. Membeku karena rasa takut, dia tidak dapat bergerak sedikitpun. Tepat saat Chen Yao akan tertabrak sepeda motor, Ji Qingwu mendorong Chen Yao ke samping, dan menghindari tabrakan itu. Namun Ji Qingwu ditabrak sepeda motor lain tanpa ampun, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Qingwu, Chen Yao tiba-tiba menjerit melengking, lalu merangkak di tanah menuju Ji Qingwu, tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Di sisi lain, mengikuti perintah Yue, White Bones bergegas mendekat. Mengayunkan kapaknya, memotong penjahat sepeda motor itu menjadi dua, darah dan isi perut berceceran di lantai. Para penjahat yang telah ditebas itu tiba-tiba masih hidup, dan saat tubuh bagian atasnya jatuh ke tanah, mengeluarkan teriakan sedih. Melihat para penjahat itu dipotong menjadi dua oleh White Bones, para penjahat itu tidak lagi berani mengganggu Yue.
Mereka semua naik sepeda motor dan segera melarikan diri. Sementara Lu Wen menyaksikan pemandangan yang mengerikan ini, wajahnya memucat, mulai muntah-muntah. Meskipun dia dikenal sebagai penyihir kecil, tetapi di mana dia akan melihat kengerian seperti itu. Membunuh zombie sudah membuatnya sakit, tetapi sekarang membunuh orang. Qi Yang melihat pemandangan berdarah itu, wajahnya sedikit pucat, tetapi dia kuat secara mental, jadi tidak terlalu terguncang. Setelah mengalahkan para penjahat pengendara motor, Yue sekarang pergi ke sisi Ji Qingwu. Chen Yao tak berdaya meraih Yue, menangis dan berkata, "Bu, ho, ho. Yue, aku mohon, bantu Qingwu. Tolong selamatkan hidupnya. Bu Ho, ini semua salahku, aku yang menyebabkan dia menjadi seperti ini." "Diam," Yue mengerutkan kening, dan berteriak. Chen Yao segera menutup mulutnya, terisak dengan suara rendah. Yue mengulurkan tangan ke arah hidung Ji Qingwu dan memeriksa, lalu segera berkata, "Dia belum mati. Wen Wen kemarilah, gunakan penyembuhan cedera ringanmu padanya." Lu Wen berjalan dengan wajah pucat, meletakkan kedua tangannya di tubuh Ji Qingwu, dua cahaya putih mengalir dari tangannya, menyatu dengan tubuh Ji Qingwu. Setelah beberapa saat, Ji Qingwu dengan wajah pucat, perlahan membuka matanya. "Bagus sekali, Qingwu, untungnya, tidak ada hal buruk yang terjadi padamu." Melihat Ji Qingwu membuka matanya, Chen Yao memeluknya dan menangis keras. Melihat Chen Yao memeluknya, sedikit kelembutan muncul di mata Ji Qingwu. Yue mengerutkan kening dan berkata, "Chen Yao, kamu harus tenang untukku. Ada yang ingin kutanyakan pada Ji Qingwu." Chen Yao segera berhenti menangis, tetapi masih memeluk Ji Qingwu. Yue menatap Ji Qingwu, dengan suara yang dalam berkata, "Kamu memiliki banyak luka, kamu tidak bisa bertarung. Kemampuan Lu Wen belum menyembuhkanmu sepenuhnya." Tubuh Ji Qingwu bergerak sedikit, alisnya segera berkerut, dengan nada samar, berkata, "Luka-lukaku tidak ringan, aku memperkirakan ada beberapa patah tulang, jika tidak ada dokter, aku khawatir aku tidak bisa bertarung dalam waktu 1 bulan." Mendengar kata-kata Ji Qingwu, Chen Yao dalam hati merasakan rasa takut. Tanpa perlindungan dari Ji Qingwu, dia tidak tahu bagaimana bertahan hidup di dunia ini. Wang Ziguang dan para penjahat menunjukkan padanya kekejaman dunia saat ini. Ji Qingwu setelah mengatakan itu, dengan mata yang indah itu menatap Yue dengan tenang untuk melihat reaksinya. Dengan berakhirnya dunia, tidak ada yang suka membawa beban. Chen Yao berdiri di samping Yue Zong, wajah tegas berkata, "Aku akan menggantikan Ji Qingwu dan bertarung. Aku akan mengemudi dan memasak. Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku akan mendengarkan. Tolong jangan tinggalkan kami. Siapa yang mengatakan sesuatu tentang meninggalkanmu? Aku hanya ingin bertanya, jadi aku bisa membuat keputusan yang tepat." "Pergi mengemudi." Yue mengerutkan kening, pergi ke tubuh Ji Qingwu, menggendongnya dan naik ke bas sekolah. Shen Yao menghela napas lega, menyeka air matanya, lalu cepat-cepat duduk di kursi pengemudi. Yue memerintahkan, "Pergi ke kantor polisi." Chen Yao segera menyalakan bas dan melaju menuju kantor polisi. Kepada Qi Yang, Yue berkata, "Qi Yang, kau tinggallah di sini untuk melindungi mereka. Aku akan masuk dan mencari senjata. Jika ada yang salah, segera panggil aku." Orang lain yang mampu membunuh zombie S1 adalah Ji Qingwu, tetapi karena Chen Yao, dia terluka dengan tulang patah dan tidak bisa bertarung. Yue hanya bisa memberitahu Qi Yang untuk tinggal dan melindungi Ji Qingwu. Qi Yang mengambil pedang tang imitasi milik Ji Qingwu dan menjawab Yue, "Kau bisa tenang." Setelah penjelasan itu, Yue, White Bones, dan Qi Yang segera turun dari bas sekolah, lalu dengan ganas mulai membunuh zombie di sekitarnya. Setelah membunuh lebih dari 10 zombie di luar bas sekolah, Yue dan White Bones kemudian dengan cepat bergegas masuk ke kantor polisi. Baru saja memasuki kantor polisi, 5 zombie berwajah compang camping yang mengenakan seragam polisi segera menuju ke arah Yue dan White Bones. Yue menyerbu ke depan, di antara kilatan cahaya pedangnya, memenggal 3 zombie. 2 zombie yang tersisa dengan mudah dibunuh oleh White Bones. Setelah membunuh 5 zombie, Yue berjalan ke tubuh mereka, dan dengan sarung tangan mengambil pistol dari pinggang mereka. Dari 5 zombie, hanya 3 dari mereka yang memiliki pistol. Yue berhasil mendapatkan 3 pistol tipe 54 dan 15 butir amunisi. Yue kemudian memasukkan pistol dan amunisi ke dalam ranselnya. Dibandingkan dengan keterampilan menembaknya yang tidak dapat diandalkan, lebih mudah untuk membunuh zombie dengan pedangnya.
Yue segera pergi untuk mencari gudang senjata api. Gudang senjata api dan amunisi adalah ruangan yang dijaga paling ketat di Departemen Kepolisian. Masing-masing dilengkapi dengan pintu baja dan sistem anti pencurian. Berdiri di depan Yue adalah pintu baja yang tertutup rapat. Yue melihat pintu baja yang tertutup rapat, lalu memerintahkan White Bones, hancurkan pintu ini untukku. White Bones menerima perintah Yue, dengan ganas mengayunkan kapak untuk memukul pintu. White Bones telah dipromosikan ke level 9, jadi 80% lebih kuat dari orang pada umumnya. Memukul pintu dengan kekuatan penuh, sangat menakutkan. Boom, suara yang luar biasa terdengar. Kapak yang mengenai pintu baja membentuk penyok besar, memperlihatkan bekas kapak yang dalam. Dengan 8 serangan kapak berturut-turut, White Bones mampu membelah pintu baja, lalu mendorongnya terbuka. Jangan bergerak, angkat tanganmu. Pintu baja baru saja terbuka, ketika dari dalam terdengar suara halus. Yue menatap lurus ke depan, melihat di ruang penyimpanan, ada seorang wanita berseragam polisi. Dadanya terangkat, terlihat sangat cantik, berusia sekitar 25 tahun. Petugas polisi itu bersenjatakan pistol tipe 54, membidiknya. Ketika Yue menatap petugas wanita itu, polisi wanita itu juga dengan hati-hati menatap Yue. Ketika dia melihat White Bones, matanya memancarkan sedikit ketidakpercayaan. Kerangka yang hanya muncul dalam cerita-cerita ajaib tidak mungkin terlihat di dunia ini. White Bones, tangkap dia. Yue dengan cepat bergerak ke samping, memerintahkan White Bones. White Bones menerima perintah dan berbaris menuju polisi wanita itu, tangan kanannya cepat seperti meteor, menangkap polisi wanita itu. Bang, bang, suara tembakan yang tajam terdengar, polisi wanita itu melepaskan beberapa tembakan ke White Bones tanpa ragu-ragu. Peluru mengenai White Bones, dan hanya menyelinap melewati tulang-tulangnya. Tubuh White Bones hanya sedikit gemetar, dan segera dengan tangan kurusnya meraih tangan kanan polisi wanita itu, mengambil pistolnya, dan kemudian memaksa polisi wanita itu ke tanah. Suara tembakan menghilang, Yue masuk dari pintu masuk utama. Siapa kamu? Ini adalah ruang penyimpanan senjata api polisi, kamu masuk tanpa izin, telah melakukan kejahatan. Di tanah, polisi wanita itu menatap Yue, dan berkata. Yue berjalan di depan polisi wanita itu, melambaikan tangannya ke White Bones. White Bones kemudian dengan cepat melepaskan polisi wanita yang ditekannya, namaku Yue Zong. Maaf, tetapi dunia telah berakhir, dan aku perlu dipersenjatai dengan senjata untuk bertahan hidup. Di luar itu, aku tidak memiliki niat jahat. Petugas, siapa namamu? Namaku Suru Sue. Apa ini? Suru Sue berdiri, menunjuk White Bones yang berdiri di samping Yue, dan bertanya. Yue bertanya, apakah kau mendengar suara yang mengaku sebagai Tuhan? Aku mendengarnya, benarkah? Ekspresi wajah Suru Sue berubah, dia pikir bahwa dia adalah satu-satunya orang yang mendengar suara aneh itu. Yue menjelaskan, kerangka itu diperoleh olehku dalam sistem sihir para dewa, itu adalah salah satu keterampilan. Mata Suru Sue berkedip dengan penuh semangat bertanya, bagaimana kau mendapatkan kemampuan seperti itu? Kerangka khusus ini tidak takut ditembak, dan memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Suru Sue juga ingin mendapatkan kemampuan sihir ini. Yue dengan santai berkata, jika kau berani membunuh zombie, setelah mendapatkan buku keterampilan yang sesuai, kau bisa mendapatkan keterampilan ini. Kaulah yang menjaga senjata api. Yue bertanya pada Suru Sue. Suru Sue menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak. Bisakah kau memberiku pistol itu? Tidak, Yue langsung menolak. Dia tidak bisa membiarkan seseorang yang baru saja mengancamnya dengan senjata itu mengambilnya kembali. Pakaian pelindung level 2 dapat menahan peluru kaliber kecil, tetapi tidak dapat melindungi semuanya. Jika itu mengenai kepalanya, dia akan mati. Hancurkan brankas. Yue melihat brankas di ruangan itu dan memerintahkan White Bones. White Bones segera mengayunkan kapaknya, menghancurkan kunci brankas. Kunci brankas itu rusak setelah 3 pukulan. Yue membuka brankas senjata, memperlihatkan deretan demi deretan senjata. Pistol Type 54, senapan mesin ringan Type 79, penembak jitu Type 85, barang bagus, barang yang sangat bagus. Yue menatap deretan demi deretan senjata di brankas dengan tatapan terkejut di matanya. Senjata melambangkan kekuatan, hanya mereka yang memiliki kekuatan yang akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup di hari-hari terakhir ini.
Yue setelah beberapa kali penguatan sekarang tidak takut pada zombie biasa, tetapi dia hanya seorang pria. Jadi kekuatan dan efektivitasnya terbatas. Selain itu, pertarungan jarak dekat menghabiskan banyak stamina. Dengan senjata api, dia akan mampu bertahan lebih baik. Yue dengan cepat mengemasi senjata api, membawa beberapa di punggungnya, dan beberapa di White's Bonus. Yue menatap Surusue dan bertanya, apakah kamu akan tinggal di sini, atau ikut denganku? Aku akan pergi denganmu, Surusue berkata tanpa ragu. Tetaplah di sini dan mati, dia tidak ingin mati. Yue dan White Bonus membawa senjata, bersama dengan Surusue dengan cepat mundur ke bas sekolah. Banyak senjata, Lu Wen bergegas mendekat, melihat tumpukan senjata, mengambil pistol tipe 54 sambil memainkannya. Wang Suang melihat tumpukan senjata, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Tatanan dunia lama telah runtuh. Sebelum tatanan dunia baru terbentuk, memiliki senjata berarti memiliki kekuatan. Chen Yao dan Ji Qingwu berada di samping dan menonton. Melihat senjata-senjata itu, kedua mata mereka berbinar. Peluru, Qi yang mengambil senapan mesin ringan tipe 79 dan memainkannya, lalu bertanya. Tangan tidak cukup, hanya bisa menahan sebanyak itu sekaligus. Awasi dia, jangan biarkan dia menyentuh senjata. Aku akan pergi mencari peluru. Yue selesai berkata lalu bergegas turun dari bas sekolah bersama White Bonus. Yue segera menemukan ruang penyimpanan amunisi di kantor polisi. White Bonus merusak kunci ruang penyimpanan amunisi dengan kapaknya. Seorang zombie berwajah busuk berpakaian seragam polisi terhuyung-huyung ke arah Yue dari dalam. Yue memenggal kepala zombie itu dengan pedangnya, lalu bola cahaya terbang ke dalam tubuhnya. Selamat, kamu telah naik ke level 10. Kamu memiliki 2 poin statistik, silakan berikan poinmu. Bagikan 1 poin untuk stamina, 1 poin untuk kelincahan. Yue dengan cepat membuat pilihan. Selamat, kamu telah naik ke level 10. Kamu telah memperoleh 1 poin keterampilan, silakan pilih keterampilan untuk ditingkatkan, atau kamu dapat mempertahankannya. Poin keterampilan, mata Yue berbinar, segera membuat pilihan, segera tingkatkan keterampilan panggil kerangka khusus. Dari dalam Yue, kilatan cahaya putih melonjak keluar dari tubuhnya ke tulang putih membentuk sebuah rune. Rune pada kerangka yang menyerap cahaya putih mulai berubah. Pada kerangka itu, banyak rune esoteris muncul. Ketika setelah rune terbentuk, cahaya hitam yang dipancarkan dari antara alis Yue, jatuh pada tulang putih. Menyerap cahaya hitam, tulang putih mulai berubah. Tulang-tulangnya mulai berubah dari putih menjadi cian. Kerangka khususmu telah berevolusi dan memperoleh keterampilan baru. Silakan pilih skill yang akan diperoleh. Skill 1, Reinforced Bonus. Kemampuan ini membuat tulang Special Skull menjadi lebih keras, sulit dirusak. Skill 2, Bone Manipulation. Skill ini membuat tubuh Special Skeleton bisa dimanipulasi dengan bebas, jadi serangannya akan menjadi lebih aneh. Pilih skill 1, Reinforced Bonus. Yue berpikir sejenak, lalu menentukan pilihan. Saat ini, hal terpenting yang hilang dari tim Yue adalah perisai yang kuat. Tubuh kerangka White Bonus tidak terlalu kuat, dan jika dikelilingi oleh sekelompok zombie, semua tulangnya bisa dilepaskan dengan mudah. Dengan demikian, ia kalah dalam pertempuran. Setelah Yue membuat pilihan, cahaya hitam menyala, di atas dada White Bonus, banyak rune hitam misterius muncul. Saat rune terbentuk, tubuh White Bonus berubah menjadi kilau metalik yang menakutkan. Special Skeleton, White Bonus, level 9. Kekuatan, 23-10. Kelincahan, 23-10. Vitalitas, 23-10. Stamina, 16/23-10. Semangat, 23/23-10. Kekuatan, 35-10. Memiliki keterampilan 1, memanfaatkan tulang. Keterampilan 2, tulang yang diperkuat. Setelah meningkatkan keterampilan memanggil skeleton khusus, White Bonus tidak hanya memperoleh keterampilan tulang yang diperkuat, 6 statistiknya juga mendapat tambahan plus 5 poin. Sekarang lebih dari 2 kali lebih kuat dari orang pada umumnya. Setelah peningkatan ke White Bonus, suara di benak Yue tidak berhenti, kamu telah dipromosikan ke level 10, sekarang memenuhi syarat untuk misi pemula. Ringkasan misi, mencari desa pemula. Dunia telah berubah, untuk berkembang lebih baik, sistem di masing-masing kota ini telah mendirikan desa pemula. Desa pemula termasuk dalam area aman, tidak memiliki monster yang bermutasi.
Juga memiliki sistem perubahan pekerjaan. Memiliki pekerjaan memungkinkan Anda menjadi lebih kuat. Jika Anda menjadi peserta pertama di desa pemula, sistem akan memberi Anda hadiah yang besar. Informasi itu langsung terdengar di benak Yue. Desa pemula, sepertinya aku harus mengubah rencana. Yue berpikir pelan. Awalnya ia bermaksud untuk bersiap dengan mendapatkan senjata api dan menuju kota Longhai. Misi pemula telah membuatnya berubah pikiran. Hanya yang tercepat beradaptasi dengan dunia ini yang akan mendapatkan kemampuan terhebat. Yue saat ini hanya ingin dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Yue melihat mayat zombie di tanah, mengenakan sarung tangan, memeriksa mayat itu sebentar, dan menemukan satu set kunci. Yue mengambil kunci dan mengujinya di brankas amunisi, dan segera membuka brankas itu, memperlihatkan bagian dalamnya yang berisi berbagai kotak amunisi yang ditumpuk dengan rapi. Akhirnya, Yue melihat kotak-kotak amunisi, dan memiliki ekspresi puas. Dengan amunisi, dia memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup di dunia ini. Yue dan White Bones mengangkut amunisi beberapa kali, dan segera semua amunisi dibawa ke bas sekolah. Chiang dan Yue masing-masing di belakang membawa senapan mesin ringan tipe 79, tubuh ditutupi dengan majalah, tampak seperti militan di televisi. Chen Yao, Ji Qingwu, dan Lu Wen masing-masing diberi pistol tipe 54 untuk membela diri. Wang Suang juga mendapat pistol tipe 54 dan 10 butir amunisi. Tolong kembalikan pistolku. Aku seorang polisi, aku tidak akan menyakitimu. Suru Sue menatap orang-orang Yue, mengerutkan kening, dan meminta. Tanpa pistol, dia tidak merasa aman. Lu Wen mencengkeram lengan Yue dan menggoyang-goyangkannya seperti bayi. Kakak Yue, kembalikan pistol itu padanya. Kakak Rusue tidak buruk. Tanpa pistol, apa yang akan dia lakukan jika dia bertemu zombie? Yue menatap Suru Sue dan berkata, petugas Jiangsu. Aku bisa mengembalikan pistolmu, tetapi kuperingatkan, jika kau mengarahkan pistolmu ke kami, maka kami tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Suru Sue mendekati Yue dan berkata, selama kau tidak melanggar hukum, aku tidak akan pernah mengarahkan pistol itu padamu. Yue Zong menatap Suru Sue, menggelengkan kepalanya, masih melemparkan pistol itu padanya. Suru Sue di masa lalu akan menjadi polisi yang baik. Tetapi di hari-hari terakhir ini, dengan prinsip-prinsip seperti itu tanpa kekuatan atau perlindungan, bertahan hidup akan sulit. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Chen Yao bertanya pada Yue. Yue berpikir sejenak, dengan suara yang dalam berkata, kembali ke sekolah, aku berjanji kepada para penyintas asrama putri, jika ada kapasitas cadangan, aku akan pergi menyelamatkan mereka. Oke, Chen Yao segera menyalakan bas sekolah dan melaju kencang menuju sekolah. Dalam perjalanan ke sana, bas sekolah menabrak zombie. Karena bas sekolah terlalu banyak bertabrakan, bas itu rusak dan bergelombang. Tidak bagus, sepertinya kita perlu mencari kendaraan baru sesegera mungkin. Yue menatap bas sekolah yang rusak itu, sedikit mengernyit. Jika bas sekolah terus mengalami benturan seperti ini, bas itu akan segera dibongkar. Bagaimanapun, bas sekolah bukanlah tank, dan tingkat ketahanan bas sekolah Tiongkok tidak akan sekuat asbus sekolah melaju kencang di jalan. Yue mengeluarkan 2 roti manis dari tasnya, memberikan satu kepada Chiang, lalu dengan cepat memakan yang satunya. Setelah berjuang sepanjang pagi, dia merasa lapar dan lelah. Lu Wen berkata kepada Yue, kakak Yue, aku juga lapar. Berikan aku roti manis juga. Yue mengambil roti manis lainnya dari tasnya, lalu memberikannya kepada Lu Wen. Lu Wen duduk di sebelah Yue dan mulai melahap roti manis itu. Melihat mereka memakan roti manis itu, Suru Sue menelan ludah. Dia belum makan selama lebih dari sehari. Suru Sue ragu-ragu, lalu berkata kepada Yue, tolong beri aku sedikit sesuatu untuk dimakan, aku belum makan selama sehari. Yue menatap Suru Sue, lalu mengambil sekaleng bubur 8 harta karun dari tasnya. Dan melemparkannya kepada Suru Sue. Terima kasih. Setelah Suru Sue dengan sopan mengucapkan terima kasih kepada Yue, segera membuka kaleng itu. Tidak peduli dengan penampilannya, mulai menelan makanan itu. Dia merasa bahwa dari masa kanak-kanak hingga sekarang, ini adalah bubur paling lezat yang pernah dimakannya. Bas sekolah melaju kencang menuju Universitas Yunhua. Mendengar suara bas sekolah, para zombie di luar universitas mulai terhuyung-huyung menuju bas sekolah. Setelah menabrak belasan zombie, bas sekolah akhirnya berhenti di asrama putri.
Para zombie yang mengelilingi asrama putri mendengar suara itu dan terhuyung-huyung. Yue dan Qi yang mengeluarkan senapan mesin ringan tipe 79 mereka dan mematikan pengamannya, lalu mengarahkannya ke zombie dan mulai menembak. Di bawah tembakan kedua senapan mesin ringan itu, zombie di sekitarnya tertebas. Setelah mereka berhenti menembak, zombie yang penuh peluru itu berdiri atau merangkak ke arah Yue dan Qi Yang. Hanya dengan merusak otak zombie, mereka dapat dibunuh. Yue dan Qi yang menembakkan ratusan peluru, tetapi hanya membunuh 5 zombie. Keahlian menembak mereka tidak dapat dibandingkan dengan prajurit terlatih. Aku tidak mendapatkan EXP apapun menggunakan senjata panas ini. Yue melihat zombie-zombie itu berdiri lagi, dan mengerutkan kening. Meskipun keahlian menembaknya buruk, tetapi di bawah tembakan yang hebat, beberapa zombie jatuh dan tidak bangkit lagi. Namun, dia tidak melihat bola cahaya putih itu masuk ke dalam tubuhnya. Selain itu, para zombie yang terbunuh oleh peluru itu tidak menjatuhkan apapun, bahkan koin bertahan hidup. Ketika Yue menggunakan tongkat pemula dan pedang tang imitasi untuk membunuh para zombie, setidaknya koin bertahan hidup senilai $1 akan jatuh. Berhenti menembak, Qi Yang, ayo pergi. Yue segera berhenti menembak, dan berkata kepada Qi Yang. Qi Yang mengangguk, mengambil pedang tang dan bersama Yue, menuju ke arah para zombie. White Bones menjadi tak tertandingi setelah kekuatannya. Sebelum Yue dan Qi yang menerobos masuk ke dalam kelompok zombie, White Bones dengan kapak di tangannya seperti angin puyuh yang menari di dalam kelompok zombie. Kepala zombie yang terkena kapak White Bones langsung hancur berkeping-keping. Monster, sangat menakutkan. Di dalam bas sekolah, Su Rusue menatap White Bones yang tak tertandingi, matanya terbuka lebar karena takjub. Menakjubkan. Kapan kerangka Yue menjadi begitu kuat? Di dalam bas sekolah, Chen Yao menyaksikan White Bones mengarungi kelompok zombie tanpa halangan. Matanya memancarkan sedikit ketidakpercayaan saat White Bones dengan sengaja membantai zombie. Dia telah melihat betapa kuatnya White Bones sebelumnya, tetapi kekuatannya masih dapat diterima dibandingkan dengan orang kebanyakan. Namun, kekuatannya sekarang jauh melampaui manusia biasa. Puluhan zombie di sekitar asrama perempuan itu dengan cepat disingkirkan oleh White Bones, Yue, dan Qi Yang. White Bones membunuh lebih dari 20 zombie, sementara sisanya dibunuh oleh Yue dan Qi Yang. Puluhan zombie dengan pasrah menyumbangkan beberapa lusin koin bertahan hidup dan sebuah apel vitalitas. Qi Yang tetap tinggal dan menjaga bas sekolah, sementara Yue menuju asrama dan bergegas menaiki tangga. Di dalam kamar asrama di lantai 4, berbagai barang ditumpuk di depan pintu untuk menghalanginya. 4 gadis berdesakan di tempat tidur, mata mereka dipenuhi ketakutan dan kelelahan. Seluruh ruangan sunyi, seolah-olah tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Suasananya sangat menyedihkan. Keempat gadis itu jelas mengerti bahwa zombie dapat mengetahui keberadaan mereka melalui suara. Jadi mereka tidak berani berbicara terlalu keras. Chen Ying, seorang gadis berbisik, bertanya, Zhang Li, aku lapar, apakah ada yang tersisa untuk dimakan? Zhang Li, dengan senyum masam berkata, potongan coklat terakhir itu, bukankah kita membaginya pagi ini untuk dimakan? Zhang Li, apakah kamu mengatakan kita akan mati? Tiba-tiba, Lin Qi mengatakan ini sambil menatap Zhang Li. Hatinya dipenuhi rasa takut dan cemas. Zhang Li menghiburnya, jangan khawatir. Kita akan selamat, sebentar lagi seseorang akan datang dan menyelamatkan kita. Yue berkata dia akan kembali untuk kita, bukan? Kita harus percaya padanya. Setelah mengatakan ini, tetapi sebenarnya, Zhang Li tidak punya harapan. Bagaimanapun, sekarang dunia telah menjadi seperti ini, menginginkan seseorang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan seseorang, adalah kemungkinan yang sangat kecil. Sekarang siapapun yang menyelamatkanku, aku akan menjadi pacarnya. Seorang gadis cantik bernama Yuan Ying dengan rambut hitam panjang, wajah oval, mata besar yang indah, tinggi, dan berdada besar berkata. Yuan Ying adalah gadis tercantik di jurusan musik di Universitas Yunhua. Dia biasanya memiliki banyak pengejar, tetapi standarnya juga tinggi, dan tidak memiliki pacar, seperti angsa putih yang sombong. Catatan penerjemah, pada dasarnya mengatakan dia memiliki standar yang sangat tinggi. Zhang Li menggoda, menjadi pacar putri angsa kita, aku tidak tahu siapa yang seberuntung itu. Hehe, Ying Ying, bukankah kau bilang kau tidak ingin punya pacar saat kuliah? Petik 2 petik 2.
Di dalam kamar asrama, suasana yang menyesakkan itu pecah. Beberapa gadis pada saat itu melupakan rasa takut mereka dan tertawa pelan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara benturan zombie yang menghantam pintu. Keempat gadis itu tiba-tiba terdiam, tanpa sepatah kata pun, mata mereka dipenuhi rasa takut, sambil saling berpelukan. Tubuh mereka gemetar memikirkan zombie itu akan menghancurkan pintu. Jika pintu asrama dihancurkan, mereka semua akan menjadi makanan bagi para zombie. Tak lama kemudian di luar terdengar suara gemuruh mesin bas sekolah. Suara zombie di depan kamar asrama dengan cepat menghilang. Ada orang, seseorang datang untuk menyelamatkan kita. Mendengar suara mesin bas sekolah, gelombang kegembiraan membuncah dalam diri keempat gadis itu. Mereka segera bergegas ke jendela di samping kamar mandi untuk melihat keluar. Itu Yue Zong. Yue kembali untuk menyelamatkan kita. Jauh di sana, Zhang Li melihat sosok Yue di dalam bas sekolah, dan tiba-tiba meneteskan air mata. Ini adalah bubur 8 harta karun.